الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل في العالم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الإنسان وعلى آله وصحبه ذوي البيان. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة اللقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك wa ma'rifatak. Marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah ala kulli ni'mah wa kulli sa'adah fi kulli sa'ah. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang menjadi nabi pilihan penutup segala para anbiya. Beliaulah nabi saya, nabi anda dan nabi kita semua. Semoga satu waktu kita akan berjumpa dengan beliau di yaumil qiyamah dalam syurganya Allah. Amin thumma amin. Kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, alhamdulillah, dalam beberapa waktu ini, mulai dari malam Sabtu kemarin hingga tadi malam, dan insyaAllah sampai hari Selasa nantinya, ada datang seorang ulama internasional yang bernama Syekh Foda dari Yordania, perbatasan dengan Palestina. Beliau lahir di Palestina dan hijrah ke Yordania setelah terjadinya keributan. Beliau merupakan ulama sunni, ahlu sunnah wal jamaah, dan sangat mahir dalam ilmunya menyangkut dengan akidah wal ilmu kalam. Apa makna ilmu kalam? Ilmu tauhid. InsyaAllah hari Selasa nanti duha akan datang ke Dayah Catrung, Dayah Abi dulu. Tadi selesai pengajian dengan Dayah Catrung, diundang secara umum seluruh alumni, dan Abi pagi nanti datang sana hari Selasa untuk mencari barakah. Semoga dengan hadirnya beliau akan bertambah keilmuan, khususnya para santri yang berada di Aceh. Tadi malam di Dayah Jenib, Tusup Jenib. Kemarinnya di Masjid Raya Baitur Rahman. Kemarinnya lagi di Labuhan Haji. Siapa yang jadi penerjemahnya? Guru Abi. Bukan alumni Timur Tengah, tapi beliau anaknya almarhum Walidi Tanah Merah. Nama beliau Haji Syakir Al-Anwar. Penerjemah, translate, ngomong bahasa Arabnya mulus dan lancar, pandai. Jadi dimanapun kita berada, kalau kita mau menimba ilmu, akan menjadi orang yang berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita hormati, selalu kita doakan. Tadi yang solat, yang dialog dengan Nabi, itulah Bapak Haji yang sudah memberikan izin untuk kita mempergunakan masjid ini. Kita doakan kepada beliau dan keluarga, semoga diberikan cucuran rahmat, ma'unah dan keberkahan terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah. Dan satu waktu beliau juga akan menjadi ahli surga berkumpul dengan kita kelak karena hartanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang Abi muliakan, hari malam ini juga hadir pengawas Daya Umi Asmidar dan seluruh anak-anak yang Abi banggakan, yang tidak mungkin Abi sebutkan. Tapi doa seorang guru kepada kalian semua, semoga tetap berada dalam hidayah dan istiqamah dalam jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini, malam kemarin, apa yang dapat dipetik dari perjalanan Nabi, bukan kajiannya? Apa, ayo. Malam kemarin
Kalau ditanya, Abi lelah tidak? Jawabannya, sangat lelah. Kenapa? Pagi berangkat ke Samalanga Meli, tempat almarhum ibunda guru Abi, Ustaz Misran. Setelahnya ziarah ke Dayah Mudi Samalanga dan berjumpa dengan kawan-kawan senior di sana, dengan guru-guru yang alim. Pulang singgah di Dayah Tusuk Jinib, berjumpa dengan guru-guru dan sempat keliling-keliling Dayah Tusuk Jinib. Supir sendiri pergi, Abi supir, pulang supir. Abi buru-buru kejar supaya dapat ngajar kepada kalian. Maka ini merupakan, bukan ingin dicerita sebagai kebanggaan. Sekaliber Abi dan guru-guru Abi itu dituntut perjuangan dan istiqomah dalam agama. Mengajar dan mendidik itu merupakan prioritas, hal yang paling penting. Amanah Abu Balah kemarin saat Abi khutbah Jumat, beberapa Jumat yang lalu, apa disampaikan? Satu kunci keberhasilan Abu Hasballah di Kedapang, itu ulama karismatik, ulama barakah dan ulama karamah. Apa yang beliau sampaikan? Amzar dengar kemarin. Satu pesan paling penting, istiqomah dalam kebaikan. Seseorang yang mampu istiqomah dalam kebaikan, maka dia akan berhasil dalam kehidupan. Dan itu perlu kita buktikan. Malam ini juga baru siap pulang. Tadi pagi Abi berangkat berobat di jalan Nalung Mameh. Ada tempat terapi sana sebelum sampai ke belokan. Berobat lambung, asam lambung Abi kumat. Alhamdulillah sudah berobat. Siangnya ke Dayah Palu Gading. Duhur, setelah duhur jam 1:30 ke tempat ayah dia catur ikut ngaji. Ini baru pulang, langsung lanjut dengan ngajar. Karena ini merupakan integritas. Dan kalau ditanya apa identitas umum ataupun melekat pada seorang guru itu, mengajar. Seseorang sah disebut sebagai guru kalau dia pernah dan continue mengajar. Tapi tidak sah disebut belum melekat guru pada hakikatnya kalau belum mencintai proses pembelajaran dan belajar. Begitu juga baru disebut seorang santri apabila sudah melekat pada hatinya kecintaan, kehausan untuk belajar, bukan mengajar, tapi untuk belajar. Maka duduk. Abi yakin kalian semua ini yang Abi lihat, kecuali yang memang tidur nanti, yang enggak tidur semuanya nampak wajah-wajah haus akan ilmu, insyaallah. Semua yang duduk di majelis ilmu akan diampunkan dosa oleh Allah. Jawab amin dulu, amin. Malaikat ucap istighfar kepada kita. Dalam hadis, malaikat ucap istighfar kepada orang-orang yang berada pada majelis maka malam ini semoga malaikat banyak ucap istighfar kepada kita untuk diampunkan dosa oleh Allah. Yang kuat-kuat jawab amin tu banyak dosanya. Betul? Enggak. Sudah. Apa kajian malam ini? Surah Luqman. Nasihat Luqman kepada anaknya. Kalau dalam bahasa keren, what is he? Siapa dia? Siapa Luqman? Luqmanul Hakim. Nama aslinya Luqman, tidak ada Al-Hakim. Hakim itu penisbahan, karena beliau merupakan seorang yang bijaksana sehingga dinisbahkan Al-Hakim kepadanya. Dalam tafsir Al-Khazin disampaikan bahwa walaqad ataina Luqmanul hikmah, dan sungguh kami datangkan kepada Luqman hikmah. Apa itu hikmah? Dalam tafsir Jalalain disampaikan minha al-ilmu wad-diniyah wal asabah fil qawli wal hikmah. Makna hikmah yang pertama ilmu, yang kedua agama, dan yang ketiga kebenaran, kebagusan dalam berbicara, wal hikmatul kathirah, dan hikmah yang banyak. Itulah yang dimaksud dengan hikmah dalam ayat tersebut. Sebelum kita ceritakan bagaimana proses dialog dan pesan yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya,
Dalam surah apa cerita tersebut Abi? Surah Luqman juz 21 ayat 12. Surah berapa? Surah Luqman juz 21 ayat 12. Kita awali cerita yang disampaikan dalam kitab tafsir Al-Khazin. Qila, dikatakan oleh ulama, huwa Luqman bin Ba'ura. Luqman itu anaknya Syekh Ba'ura. Syekh Ba'ura bin Nahur. Itu nama keturunannya. Yang selanjutnya, dalam satu pendapat, Luqman ini silsilahnya sampai kepada Azar. Siapa Azar? Ayahnya Nabi Allah Ibrahim. Waqila kana, dan ada pendapat Luqman itu anak laki-laki daripada saudara perempuan Nabi Ayub. Anak laki-laki saudara perempuan Nabi Waqila, ada juga yang berpendapat anak pamannya Nabi Ayub. Sudah. Waqila, ada yang berpendapat innahu asya al-fasanah. Luqman itu hidup 1000 tahun hatta adraka Dauda, sehingga datangnya Nabi Allah Daud. Sudah banyak pendapat kita sampaikan. Wattafaqatil ulama. Sepakat ulama ala annahu kana hakiman. Luqmanul Hakim itu merupakan seorang hakim. Apa makna hakim? Orang yang menghukum di atas bumi Allah dengan hukumnya Allah, lagi bijaksana. Walam yakun nabiyan. Luqmanul Hakim itu bukan nabi, walaupun ada yang berpendapat beliau nabi. Ikrimah berpendapat Luqmanul Hakim itu nabi. Apa definisi nabi? Jawab. Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak menyampaikan kepada umat. Kalau Rasul menerima wahyu dan menyampaikan kepada umatnya. Jadi ada yang berpendapat Luqman ini nabi. Siapa yang kemukakan pendapat tersebut? Ikrimah. Fa innahu qala kana nabiyyan. Luqman itu nabi. Pendapat yang ittifaq ulama apa yang paling penting tadi? Luqmanul Hakim seorang hakim. Beliau bukan nabi, itu yang masyhur, yang perlu kita ketahui. Yang selanjutnya, waqila khayyara bainan nubuwah wal hikmah fakhtara al hikmah. Ada juga yang berpendapat Luqmanul Hakim ini dipilihkan oleh Allah antara nabi, nubuwah dengan hikmah. Fakhtara, beliau memilih hikmah, meninggalkan kenabian. Artinya Luqmanul Hakim ini memilih hikmah saja. Warawa annahu kana na'iman. Satu waktu diceritakan kondisi Luqmanul Hakim na'iman. Apa makna na'iman? Sedang tidur. Nisfal laili, pada pertengahan malam. Fanudia, tiba-tiba saat itu diserukan, datang panggilan dan datang suara. Siapa yang berkata? Malaikat datang. Ya Luqman, wahai Luqman, hal laka an naj'alaka khalifah fil ard. Apakah boleh kami jadikan engkau sebagai khalifah, pemimpin fil ard, di bumi. Zikra di mana? Di bumi. Fatahkumu bainan nas, yang engkau menjadi hakim di antara manusia. Fa'ajabas sauta, maka dijawab suara tersebut oleh Luqman. Faqala in khayyarani rabbi, jika Allah telah memilih aku, qabiltu, aku terima al-afiyah, segala kemudahan. Walam aqbalal bala, bala, aku tidak menerima bala. Kalau Allah memilih aku sebagai khalifah, aku akan menerima segala kebaikan dan Allah akan membantu diriku, kata Luqman. Yang selanjutnya, wa inni a'lamu annallaha in fa'ala bi dzalika a'anani wa asamani. Kalau Allah pilih saya, kata Luqman, sebagai khalifah, pastilah Allah akan
membantu saya, a'anani wa asamani, dan melindungi saya, layaknya seperti Nabi Muhammad. Yang selanjutnya, faqalatil malaikah, malaikat berkata, apakah engkau tidak melihat hal tersebut ya Luqman? Selanjutnya disampaikan oleh Luqman, singkat saja habis sampaikan, nanti baru masuk dalam ayat. Luqman sebelumnya pernah berkata dalam dialog tersebut, kalau seseorang menghukum dengan hukum agama, pasti Allah akan membantu dan mereka akan menuju masuk dalam surga. Kalimat-kalimat tersebut didengar oleh malaikat sehingga malaikat itu takjub kepada Luqman, wajar engkau diberikan hikmah. Kemudian setelahnya, bangun fanama naumatan, tidur Luqman akan sebagai tidur, fa'ata, diberikan kepada Luqman al-hikmah, hikmah. Kemudian Luqman setelah terbangun, beliau yatakallam bil hikmah, berkata-kata dengan hikmah. Apa itu hikmah, Habib? Kalimat-kalimat yang terkandung di dalamnya pemahaman agama, terkandung di dalamnya apa tadi? Kebagusan dan sastra dalam kalimatnya, menjadi petuah dan mampu menghukum di atas dunia ini dengan bijaksana. Itu hikmah. Berapa kalam hikmah yang diucapkan oleh Luqmanul Hakim? Dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan bahwa sampai 12.000 hikmah. Kapan Luqmanul Hakim berhenti tidak lagi berbicara tentang hikmah? Saat datangnya Nabiullah Daud. Beliau sangat rendah hati. Sudah ada seorang nabi, beliau berhenti dari menyampaikan kalimat-kalimat hikmah. Yang selanjutnya, siapa nama anaknya Luqman? Saran, bukan kritik dan saran, tapi namanya Tharan. Tharan. Nama anaknya Luqman Tharan. Yang selanjutnya, Luqman apa aktivitasnya? Ada yang berpendapat ra'il ghanam. Kalau dalam tafsir Al-Khazin, waqila kana ra'il ghanam, pengembala kambing. Dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan, ada juga yang berpendapat Luqmanul Hakim ini tubuhnya hitam. Orang Ethiopia, orang seperti kulit orang Afrika. Itu ada yang berpendapat bahwa Luqmanul Hakim itu hitam. Dan ada juga yang berpendapat Luqmanul Hakim itu tukang kayu. Bukan nabi. Itu pendapat-pendapat yang sudah dikemukakan oleh para mufassirin. Sudah kenal dengan Luqman? Saat disebutkan. Dan Luqman ini manusia yang paling mulia. Kenapa? Karena dalam Al-Quran didirikan satu surah dengan namanya. Ini diceritakan kembali kepada Nabi. Saat itu Allah berfirman, walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Saat sungguh kami datangkan kepada Luqman hikmah, dan bersyukurlah Luqman kepada Allah. Wa may yashkur, siapapun yang bersyukur kepada Allah, fa innama yashkuru li nafsi, sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Ayo coba korelasikan. Ada orang yang bersyukur kepada Allah, itu pada hakikatnya dia bersyukur kepada siapa? Kepada diri sendiri. Apa maksudnya? Ditafsirkan oleh Imam Asyuti dalam tafsirnya, makna orang yang bersyukur kepada Allah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi, orang tersebut sedang bersyukur kepada dirinya sendiri. Apa maksudnya? Pahala dia bersyukur kembali kepada siapa? Kembali kepada diri sendiri. Maka sangat banyak kelebihan yang diberikan oleh Allah. Duduk kita asyrafi, tiba-tiba lagi duduk, datang pisang goreng, makan kita di pagi kan. Itu kita ucapkan kalimat bersyukur kepada Allah. Niat saat makan pisang goreng tersebut, makan nasi, makan kenduri yang diberikan oleh orang, tujuannya untuk sanggup ibadah. Bersyukur kita. Syukur itu kebaikan apa bukan? Kebaikan apa bukan? Itu di belakang Ozil siapa? Udah ngorok sampai Medan. Oh enggak, Arsi. Syukur itu kebaikan apa bukan? Syukur itu kebaikan. Siapapun yang bersyukur mendapatkan pahala. Pahala itu kembali kepada siapa? Kepada diri
Itulah maksud orang yang bersyukur kepada Allah. Sesungguhnya dia sedang bersyukur kepada diri sendiri. Artinya pahala kembali kepada dirinya. Berapa baik Allah Ta'ala. Jangan lupa bersyukur. Ada statement yang dikeluarkan oleh kawan Nabi, tidak perlu kalian ikut, itu statement sesat. Tetap mengeluh, jangan semangat. Jangan. Kalimat yang bagus bagaimana? Tetap semangat, jangan mengeluh. Bersyukur terhadap sesuatu nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, la tuhsuha, yang kita tidak sanggup mengukurnya. Nikmati, memberikan senyuman, lewati kehidupan. Duduk di pojok-pojok, kalau ada beban, ingat, inna ma'al usri yusra. Bersyukur. Fa innallaha ghaniyun hamid. Sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Makna hamid di sini mahmud, yang dipuji. Kalau kita puji, Abi bilang misalkan Aris ganteng, itu puji tersebut kepada siapa sesungguhnya? Yang kita lihat kepada Aris, kembali kepada siapa? Kepada Allah. Semua puji kembali kepada Allah. Hamid, mana hamid? Mahmud. Allah itu yang dipujikan dalam segala kondisi. Alhamdulillah, itu kembali juga kepada Allah. Fatir bagus, alhamdulillah, luar biasa. Fatir getasu, itu secara tidak langsung memuji Allah. Lanjut ayat yang kedua. Wa idh qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Luqman berkata kepada anaknya. Ibni anak apa? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Wa huwa ya'idhuhu, dalam kondisi wahwa, ayat Luqman itu ya'idhuhu, memberikan mau'idhah. Mau'idhah itu dalam disiplin ilmu Arab bermakna memberikan nasihat. Kalau di dalam khutbah apa disebutkan mau'idhah hasanah. Apa makna mau'idhah? Nasihat kebaikan. Saat Luqman berbicara dengan anaknya, mau'idhah, diberikan kalimat-kalimat kebaikan. Ini perlu disampaikan kepada orang tua. Kenapa? Ayah, kalau duduk kita, ayah, berikan hikmah kepada saya. Dialog, berikan mau'idhah. Apalagi ayah-ayah yang alim. Enggak? Lagi ayah Tengku Rizkillah, seperti abinya Kansa. Kenal sama abi Kansa? Kenal, alhamdulillah. Begitu juga yang lain. Kalau ayah ingin menasihati kami, terapkan sistem Luqman, nasihat dengan cara memberikan nasihat kebaikan. Yang selanjutnya, ayat kedua. Yang selanjutnya disebut oleh Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Kemarin saat ujian sama Ustaz Fakih, ditanyakan kepada sebahagian orang, apa itu kubailah? Jawabnya, apa makna tasghir? Menunjukkan makna bunayya sama juga. Ibni, anak laki-laki, mau besar atau tapi kalau sudah disebutkan bunayya, anak berarti secara tidak langsung anaknya Luqman kecil. Saat diberikan nasihat oleh Luqmanul Hakim kepada saran anaknya, saran waktu itu berumur masih kecil. Yang selanjutnya, tasghir tersebut tasghir isfaq. Apa maknanya, Abi? Dalam Hasyiah Sawi disampaikan. Apa maknanya? Tasghir untuk kerinduan. Secara tidak langsung, pesan pertama, Luqman memanggil anaknya dengan penuh kelembutan. Ada di sini yang dipanggil pulang ke rumah, Gam, kakao, ada? Rizkillah apa dipanggil di rumah? Adik dipanggil? Dipanggil sama Tengkuan, adik Ki dah pulang, ada? Boleh, karena panggilan seperti itu panggilan kerinduan. Kan sering di rumah kalau kita punya adik Ashrafi, apa dipanggil di rumah? Apa?
Abang. Itu panggilan kerindu. Jangan mentang-mentang tubuh besar pulang kampung, Ajis pulang kampung enggak dipanggil si Tompul. Jangan. Bilang sama orang tua, panggilannya panggilan kemesra. Dulu ada seseorang abang letting kalian namanya Faiz Kausar Azizi, bukan Azizi ini. Faiz Kausar Azizi, dia orangnya sangat sangar, kepala geng kala itu. Tapi saat jumpa dengan mamaknya, tahu dipanggil apa? Adik. Di luar petatang peteteng, tubuhnya tegap, brewok seperti lebih daripada brewok abi ya. Luar biasa ngomongnya keras. Pulang ke rumah, adik. Panggilan ke mesra. Ya adik Sultan. Ya adik Sultan. Adik. Namanya kalau Tengku Oktar apa dipanggil di rumah? Abang Wood itu kalimat kalian kasih, bukan. Dipanggil sama ayah Rusli, Bang. Dah, apa pesannya? Panggilan Luqman kepada anaknya, panggilan kerinduan. Jangan kalau ada orang-orang tua yang memanggil anaknya sedikit salah, kaisar hantu, jadi hantu beneran. Jangan. Tapi apa? Walaupun marah, sampaikan kepada mama, doakan saya yang baik walaupun mama marah. Pulang kita main game dari keluar fajar sampai terbenam matahari, nggak lama. Keluar fajar terbenam matahari main game kan. Disumpah serapah sama mama. Saat jumpa sama mama mau marah, jangan ucapkan kalimat sumpah serapah. Apa juga? Doakan yang baik. Contohnya bagaimana? Allah mulia calon wali kota, nanti jadi. Jangan. Kan ada orang-orang Aceh marah sikit dengan anaknya, anak jin. Sehingga seperti sekarang tuh yang begal-begal tuh anak jin. Dah, panggilan kepada anak ini siapa tahu nanti Askandari kan 1 tahun lagi dia tamat dari sini langsung nikah mungkin. Punya anak saat ini contoh, jangan debat contoh. Kalau ada anak jangan panggil Haigam, payah nggak balik udah ya. Jangan. Panggilan ke mesra, panggilan ke indah, Ananda, nggak apa-apa. Mau dianggap anak mama, biarkan. Karena kemesraan keluarga itu sangat dibutuhkan. Ada keluarga-keluarga sekarang, ini Abi cerita sedikit. Para komunitas begal itu ada 1-2 kelompok yang sudah hijrah, jumpa sama kawan Nabi di GPS, Gerakan Pemuda Subuh, namanya khadimnya namanya Khirazi Effendi. Jumpa sama beliau, dialog, kenapa dulu kalian terjebak dalam komunitas begal-begalan? Di antara banyak pendapat-pendapat, di antara banyak alasan yang mereka kemukakan, yang paling dasar adalah hilangnya kepedulian dari orang tua. Mau pulang, ya enggak pulang, terserah. Mau kemana, terserah. Mau duduk di mana, terserah. Orang tua sekedar seperti anak panah, hilang dari pusurnya. Jadi jangan. Yang selanjutnya banyak juga. Ini coba Abi sampai Abi tanya. Kalau salah, kalau seseorang santri, siswa salah, yang disalahkan siapa? Guru? Pasti pertanyaan, di mana dia sekolah? Di mana dia Apakah itu tugas utama dari guru? Bukan. Abi protes, banyak tempat-tempat Abi isi kajian, jangan pernah lagi angkat berita saat terdapat anak-anak yang terjebak dalam komunitas begal, diutamakan beritanya adalah Fulan bin Fulan sekolahnya di sini. Jangan, tapi yang pertama cantumkan Fulan bin Fulan anak si Fulan. Karena tanggung jawab paling besar adalah orang tuanya. Saat dia punya kebaikan, melakukan kebaikan, ada kembali kepada gurunya. Semua kebaikan walaupun tidak diniatkan, diajarkan sama gurunya, pahala kembali kepada orang tuanya. Di sini kadang-kala kurang adil terhadap kehidupan lingkungan sekarang. Itu sampaikan, kalau ada anak yang salah, jangan salahkan institusi, jangan salahkan guru, tapi salahkan orang tua
orang tuanya. Di Dayah saja. Coba kita lihat. Yang bertahan di Dayah An-Nahlah ini adalah orang-orang santri-santri yang sinkron kehidupan pemahaman orang tuanya dengan guru. Kalau orang tuanya tidak sinkron dengan guru, bisa saja mereka menyerah di tengah jalan. Guru ngatur naik ngaji, hafalannya harus rutin, kitabnya harus naik ngaji, bangunnya cepat, sholat tahajud, tiba-tiba makannya antri di dapur, habis itu ada kadang-kala makannya zikra, makannya pedas sikit, ya kan? Tidak mesti lapor kepada orang tua, mak, abang makannya pedas ini, jangan. Datang guru, datang mamak ke Dayah, protes, anak saya di rumah dulu cabenya dibelah, bijinya dipindahin, baru dibuat sambal. Nggak ada. Jangan seperti itu. Sinkronkan pemikiran orang tua dengan Dayah. Kalau dulu di rumah makannya cabai dipisahin buahnya, sekarang batang-batang cabai makan. Nah, sinkron antara pemahaman orang tua dengan guru mengakibatkan seseorang berhasil. Kembali kepada topik, ya bunayya, panggilan kemesra. Nasihat terbangun dengan indah. Jangan saat jumpa orang tua masuk ke Dayah langsung, tadi lagi senang-senang duduk sama kawan-kawan, wajahnya ceria, lagi bercanda, datang orang tua langsung merengut macam wajah brimob, kan? Ada bawa apa hari ini? Ini dibilang sama orang tuanya, ada ini ayam penyet, nggak mau mama makan aja. Kalau mama nggak kasih duit, mama aja tinggal sini, adik pulang biar adik cari rezeki. Jangan. Dah, penuhi permintaan orang tua. Bangun komunikasi yang indah. Apa nasihat pertama? La tusyrik billah. Jangan engkau sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena kesyirikan itu merupakan dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Jadi kalau di sini disampaikan syirik itu zulmun azimun. Urutan dosa yang paling tinggi apa? Ada yang bilang solat bukan, solat urutan kedua. Orang yang meninggalkan solat itu urutan kedua. Urutan pertama dosa paling besar adalah syirik, menduakan tuh. Maka saat lahir anak kita kecil, yang didoktrinkan kepada anak-anak yang waktu kecil ada apa? Tuhan itu siapa Tuhan kita? Allah. Itu yang didoktrin, sehingga hal yang penting. Maka nasihat pertama terhadap kehidupan, ma'rifatul, mengenal Allah. Sekarang mana ada apa yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Bukan mengenal Allah, mengenal Android. Oh, Abi bilang, termasuk anak Abi juga, kan? Baikkan satu kazen. Itu budaya yang salah. Kenalkan kepada anak Tuhan dulu. Jangan mereka sekutukan Allah, karena syirik itu merupakan tingkatan dosa yang paling besar. Syirik bagaimana? Yang paling besar dosanya syirik memang menduakan Tuhan. Ada Tuhan yang lain yang disembah. Sedangkan syirik kecil itu dosanya di bawah, tapi tetap dosa. Mana syirik kecil? Ria. Ria syirkul asghar. Ria itu syirik kecil. Apa itu ria? Berbuat kebaikan ingin dipuji oleh orang. Ini mau bersedekah ke Masjid Mawaddah atau Masjid Al-Ikhlas, lihat dulu, ada dilihat sama Abi. Kalau ada, tarik uang 20.000, buka, masuk balik kan? Ya. Ada lagi yang ikat di ujung duit itu, ada ikat tali biar nanti pas enggak dilihat lagi tarik balik. Ada kejadian saking ingin dipuji oleh manusia, dia sedekah, tapi lihat ada Pak Gesi, ada Pak Imam ada, kasih duit 50.000, duit jajan seminggu dikasih sama ayah. Tiba-tiba setelah Pak Gesi sama Pak Imam pulang, jumpa sama yang pengemis tadi, uang saya balik. Berapa balik?
49.500. 500 untuk bapak poya-poya 1 tahun. 500 duit poya-poya setahun. Itu ada ikhlas? Tidak. Maka syirik kecil adalah ria. Kenapa? Karena kita posisikan orang yang lain sebagai pengganti Allah. Tujuan ibadah untuk siapa? Allah. Tiba-tiba ada orang lain yang ingin kita nampakkan kebaikan. Itu baru pertama. Malam besok lanjut lagi. Nasihat pertama dari Luqmanul Hakim adalah la tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu merupakan dosa yang sangat besar. Faraja'a ilaihi wa aslama. Kalau ada orang yang menyekutukan Allah, faraja'a ilaihi, kembali kepada agama. Jadi mu'allaf kembali, wa aslama, dan Islam harus, ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktulah yang